Hai para Nikuiser dan kaum ibu penyeimbang dunia. Perilisan sebuah anime adalah hal yang paling ditunggu oleh banyak orang. Apalagi kalau itu emang adaptasi dari manga ataupun novel yang memang udah populer. Pasti orang-orang berpikir kalau ini jadi anime bakal epic banget dari manga ataupun novelnya. Tapi pas hasil jadi animenya tidak sesuai dengan ekspektasinya, bakalan kecewa setelah melihat 1 atau 2 episode karena kualitas animenya. Nah, di sini tentu ada beberapa faktor-faktor yang membuat anime itu ataupun live action itu menjadi mengecewakan. Seperti kurangnya budget, mungkin budgetnya dikorupsi oleh atasan, gue nggak tahu ya, atau memang dikejar deadline yang nggak ngotak gitu. Bahkan ada juga yang mungkin ini secara kualitas bagus, tapi adegannya tidak sesuai dengan adaptasi atau sumber aslinya. Nah, di posisi ini gue bakal sebutkan apa saja kekecewaan para fans anime manga di tahun 2024. Baik itu anime ataupun manga. Gak usah basa-basi lagi. Ini beberapa anime-anime yang perilisannya atau endingnya mengecewakan para fans. Shinobi no Wachidai wa Waru. Uzumaki. Bukan karena anime ini tidak ada Naruto-nya ya. Salah satu karya dari Junji itu ini sangat terkenal dengan cerita horor disturbingnya. Dan kalau kalian tahu, anime ini sangat ditunggu-tunggu oleh fansnya sejak lama karena mengalami penundaan dari 2019 ke 2024. Dan itu waktu yang cukup lama lah pokoknya untuk pengerjaan sebuah anime. Apalagi hanya untuk 4 episode saja. 5 tahun 4 episode. Ya minimal sesuai lah ya dengan ekspektasi para fans. Dan salah satunya adalah gua sendiri yang berekspektasi tinggi dengan adaptasi dari anime Uzumaki ini. Di episode pertama Uzumaki, para fans memang diberikan respon yang sangat positif karena kualitas animasinya yang dihadirkan. Gua rasa tim produksi ini berhasil mengadaptasi esensi dan atmosfer horor dari karya legendaris yaitu Junji itu. Namun, tiba-tiba di episode keduanya nih ya, kualitas animasinya yang kasar, kaku, wah lu rasain deh. Masa ada orang jalan maju tapi geraknya ke samping kayak kepiting. Nah, ternyata fakta menariknya, episode 1 dan episode 2 itu dikerjakan oleh staff dan studio yang berbeda. Ini adalah fenomena yang langka banget loh di dunia anime. Ada anime yang berpindah studio dalam satu season. Tapi walaupun kualitas animasinya sempat membaik di episode 3-4, tapi sayangnya semua itu tidak lebih baik dari episode pertama. Ya walaupun kita tetap bisa menikmati betapa disturbing dan horornya anime Junji itu ini. Tapi sebelum kita lanjutkan, gue pengen kasih tahu ke kalian kalau game Honkai Impact 3 sudah berumur 7 tahun dan kerennya sampai saat ini Honkai Impact 3 masih saja terus memberikan update-update baru kepada para playernya. Dan salah satu yang menurut gue paling menarik dan jadi kejutan besar yang ada di update 7.9 sekarang ini dengan kemunculan karakter Sparkle dari Honkai Star Rail di cerita utama Honkai Impact 3. Sparkle di Honkai Impact 3 tidak hanya menjadi karakter fire damage support, namun dapat juga memberikan resonance damage yang tinggi sebagai bagian dari resonance team ketika astral ring-nya sedang aktif. Dalam pertempuran, Sparkle ini akan memberikan 2 mass mode, yaitu Monodrama dan Dim Diver. Gameplaynya sendiri, Sparkle akan mengumpulkan KE dan ketika sudah penuh, dia bisa mengeluarkan combo attack dengan melempar kembang api ke musuh atau menyerbu musuh dengan ikan mas. Nah, dalam prosesnya ini, Sparkle akan mendapatkan topeng. Jika stack atau tumpukan topengnya itu penuh, Sparkle akan memberikan combo attack yang bernama I Am Elation. Selain itu, untuk ultimate-nya, Sparkle akan mengajak anggota timnya untuk tampil di panggung dengan animasi pertunjukan Bloomska Firework dengan efek yang akan memberikan quantum collapse dan menghasilkan fire damage yang sangat besar. Bahkan ketika anggota timnya masuk ke dalam medan pertempuran, Sparkle akan menjadi karakter support off-field. Dan di update kali ini, Hoyoverse benar-benar berhasil menyatukan 2 gaya dari game yang berbeda, yaitu Honkai Impact 3 dan juga Honkai Star Rail. Dari desain event quest sampai sensasi 2 judul game yang berbeda dalam satu gameplay. Selain itu, kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan Battlesuit S-Rank Heir of the Human Ego secara gratis dari event Petal Flutter. Caranya gampang banget, ikuti saja event yang bernama Petal Flutter yang memiliki 5 event mission termasuk 1 login mission. Jadi, kalian hanya perlu menyelesaikan 4 misi untuk mendapatkan kartu Heir of the Human Ego. Ada juga item spesial dari Honkai Star Rail yang bisa kalian dapatkan dari login event saja. Selain itu, kalian juga bisa mendapatkan equipment supply card Sparkle Doll, Battlesuit supply card untuk Sparkle, Stigma Option, Kristal, dan masih banyak lagi. Pokoknya, di event 7.9 ini, banyak banget konten yang diberikan Honkai Impact 3 dengan berbagai tugas dan tantangan. Player juga akan merasakan crossover storyline yang mengembangkan universe dari Honkai Impact 3 dan juga mengembangkan hubungan dari antar karakter. Nah, buat kalian yang ingin mencoba sensasi baru yang dihadirkan oleh Honkai Impact 3 bersama Honkai Star Rail, kalian bisa langsung saja download link Honkai Impact yang saya sediakan di deskripsi video ini.
yaitu Blue Lock atau Gembok Biru. Kurang lengkap kalau kita nggak bahas PPT anak SMP, yaitu Gembok Biru. Faktanya tidak hanya netizen kita saja yang membuli animasi dari Blue Lock yang kayak PPT. Bahkan kreator luar negeri pun ya, kalau kalian tahu, membuat parodi dan candaan dari animasi Blue Lock ini, yang sekaligus menjadi sebuah season Blue Lock yang paling mengecewakan para fansnya. Kalau kita kesampingkan kayak sepak bola kok isinya striker semua, pemainnya pada skizo. Oke, mungkin ini adalah anime yang emang bagus buat kalian gitu. Apalagi dikombinasikan dengan gerakan animasi sepak bola yang keren. Kalau lu lihat manganya, di Blue Lock itu ada panel yang sangat epic ketika Blue Lock melawan Jepang U20. Di animenya dianimasiin seperti ini. Dan gua juga sering bahas di short kalau lu bakal menemukan banyak banget keanehan-keanehan. Salah satu contohnya adalah bolanya. Gambar bola itu ya, kalau kalian tahu, itu adalah comotan gambar PNG dari Google. Bahkan ada rumor yang bilang animasi 5 episode Blue Lock ini hanya dikerjakan oleh satu orang doang. Informasi dari Martin Reyes, salah satu animator yang bekerja di proyek Blue Lock Season 2. Nah, dia ini angkat bicara melalui unggahan TikTok miliknya dan mengungkapkan bahwa dirinya diberi tanggungan untuk menggarap 5 episode sekaligus dengan bayaran yang minim dan waktu yang sangat singkat. Ini animator robot kali ya. Emang ada-ada aja nih studio 8-bit. Lu bayangin aja 5 episode dikerjain sama satu orang doang. Lu kira ini tanam paksa zaman VOC ya? Nah, season 1 bagus-bagus saja, bahkan menjadi salah satu anime terbaik di tahun 2022 dan manganya menjadi manga terlaris. Tapi season 2-nya cukup banget membuat para fans kecewa dengan animasi PPT-nya. Anime tentang seorang ninja, lebih tepatnya assassin sih, karena membunuh diam-diam di malam hari. Tidak ada tentang monster yang ada di dalam tubuh manusia, bahkan tidak ada tuh ya unsur Megazord-Megazordnya. Itulah isu yang dibawakan oleh anime ini di awal perilisannya. Wah, gua inget banget nih orang-orang pada bilang kayak anime ninja ini bakalan lebih bagus dari Naruto. Wah, ini anime bakal ngalahin Naruto. The real anime ninja, bukan seperti Naruto. Ditambah dengan konsep yang sangat menarik banget lah menurut gua, yaitu tentang revenge atau balas dendam. Original story dan unsur ninjanya pun bagus banget dicerita. Lu lihat aja awal-awal episode 1 sampai 4 masih ada unsur assassin ninjanya. Sadisnya ada dan identik banget dengan kecepatan yang digabungin dengan visual yang keren. Tapi semakin ke belakang malah menunjukkan bahwa anime ini aslinya adalah anime mecha dengan CGI hampir menyamai X-Arm, coy. Yap, kalian nggak salah dengar. Animasi robot-robotannya itu ala-ala Kamen Rider anjing. Jadi sekarang yang lebih menjauh dari unsur ninjanya siapa coba? Padahal kalau anime ini masih konsisten dengan ninja yang balas dendam, gak usahlah pakai alat-alat canggih atau armor canggih, karena sebenarnya ninja itu bertolak belakang dengan alat-alat canggih. Nah, gue yakin anime ini bakal tetap bagus. Nah, sayangnya ya anime ini tidak seperti itu. Jelas-jelas yang ditunjukkan di dalam anime ini adalah ninja dengan penuh gore gitu. Malah berubah jadi Kamen Rider anjir. Kaiju Hachiko. Sebenarnya anime ini oke-oke saja dari animasi ataupun musik. Malah gua akui musiknya itu bagus banget. Apalagi opening endingnya itu berbeda banget dari ciri khas suatu anime. Full musik Inggris coy. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih bang yang bikin mengecewakan? Yaitu satu doang sih, desain karakter yang bikin gua kecewa. Apalagi karakter Gen yang pertama kali dikenalin di animenya, desainnya agak lebih culun dari versi manganya. Versi manga munculnya si Gen itu keren banget coy. Kelihatan badass-nya. Bahkan tatapan matanya itu memperlihatkan kalau Gen ini adalah salah satu karakter terkuat gitu. Sayangnya di dalam anime, bentuk rambut dan mukanya itu menjadi seperti seorang yang culun. Sebenarnya itu saja sih keluhan gua. Bahkan beberapa fans juga menganggap kalau Gen versi anime itu sangat culun banget. Dan bahkan ada beberapa yang kecewa. Tapi overall anime ini masih bagus banget buat ditonton. Dan gua tetap rekomendasi kalian. Tapi sayangnya dengan adanya Dan-Dadan, beberapa kekurangan di anime Kaiju Hachiko itu membuat gua nggak bisa menempatkan anime ini di anime of the year. Karena kalau gua milih antara Kaiju Hachiko dan Dan-Dadan, gua tentu memilih anime of the year jatuh ke Dan-Dadan. Next, kalau tadi kita bahas anime terus, kita masuk ke dunia manga, yaitu anime kesukaan Eno, yaitu Boku no Pico Academia. Kenapa banyak fans yang nggak suka dengan ending Boku no Hero Academia? Karena kalau lo tahu ya, awal-awal si Deku itu sebelum makan rambutnya All Might,
Motivasi dia yang sangat kuat itu adalah menjadi pahlawan nomor 1, layaknya idolanya yaitu All Might. Tapi di chapter terakhir Boku no Hero Academia, dia tidak menjadi pahlawan nomor 1 layaknya All Might, tapi menjadi guru honorer di UA Academy. Gua nggak tahu apa yang dipikirkan Kohei Horikoshi, kan ini anime shonen gitu ya, yang selalu dengan cerita yang diawali karakter utama punya sebuah mimpi ataupun cita-cita. Nah, kenapa anime shonen cita-cita karakter utamanya itu tidak terwujud gitu loh? Tapi kan bang, secara nggak langsung Deku udah menjadi pahlawan nomor 1 dengan mengalahkan villain terakhirnya. Oke lah kalau itu pendapat kalian. Tapi di sisi lain banyak banget yang belum ditampilkan atau menjadi misteri sama autornya. Seperti siapa bapaknya Deku, atau kisah asmara antara Deku dan Uraraka. Bahkan autornya kayak sengaja banget menyembunyikan jari manis Deku agar tidak ketahuan kalau Deku ini memakai cincin kawin. Oke lah kalau cerita Boku no Hero ini tujuan MC-nya tidak tercapai. Tapi apa nggak sakit hati banget gitu lah? Udah nyelamatin UA tapi cuma jadi guru saja. Atau ini emang planning dari autornya sendiri. Kalau misal cerita Boku no Hero ini besok dilanjutkan, murid yang diajar oleh Deku ini bisa jadi karakter utama di cerita selanjutnya. Ending Oshinoko. Gara-gara kalah turnamen Apex Legends, malah ngasih set ending. Siapa lagi kalau bukan autor Oshinoko? Lu kalah Apex mah kalah Apex saja, cowok. Nggak usah lampiasin ke para pembaca manga lu gitu. Masalahnya di Kaguya-sama dia sempat menang turnamen Apex dan langsung dibikin happy ending manganya. Pas dia bikin manga Oshinoko dan kemarin kalah turnamen Apex, endingnya kok dibikin bad ending gini. Pasti ini ada sebabnya, nggak mungkin nggak kan? Kita ya sebagai pembaca manga nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dapat pelampiasan lu gitu kan nggak masuk akal. Kita salah apa, cok? Ya itulah definisi lu punya manga, lu punya kuasa. Di ending manganya ditutup dengan kematian si Aqua yang mengorbankan dirinya agar Ruby tidak diganggu lagi oleh Kamiki, yaitu dalang pembunuhan Ai Hoshino sekaligus bapak dari Aqua dan Ruby. Ini bapak kejam banget dah, udah secara nggak langsung ngebunuh istrinya, anaknya juga mau dijadiin donat. Emang bapak-bapak anime itu nggak ada yang bener dah, kejam semua. Nah disinilah ceritanya Aqua mengorbankan nyawanya untuk membawa Kamiki mati dengan dirinya. Jadi di sini banyak banget fans yang kecewa coy dengan penyelesaian cerita yang seperti ini dari Oshinoko. Ending Jujutsu Kaisen. Nah, masalah ending Jujutsu Kaisen ini pasti ada beberapa yang setuju ataupun tidak setuju. Dan kalahnya cuma gara-gara Yuji make Black Flash. Bayangin ya, kenapa fans banyak kecewa? Karena Sukuna itu adalah karakter yang kuat banget coy. Bahkan di pertarungan terakhir kalau lu lihat ya, beberapa karakter itu gilir-giliran buat ngalahin si Sukuna. Dari Gojo Satoru yang sekuat itu aja nggak bisa ngalahin Sukuna. Bahkan Yuta juga turun tangan. MC kedua dari Jujutsu Kaisen. Dan belum sampai situ, Yuta make tubuh Gojo masih kalah coy. Sampai akhirnya si Yuji tiba-tiba bisa ngalahin Sukuna. Kayak gimana ya? Ketika ngelawan yang lain, Sukuna itu dikasih plot armor 100%. Tapi pas ngelawan Yuji, tiba-tiba plot armornya diturunin jadi 0% gitu. Di nerf parah. Kekalahannya juga jadi kurang memuaskan karena terkesan anti klimaks. Gua nggak tahu ya ini kalian ngerasain apa enggak, atau karena di manga saja. Siapa tahu besok kalau ada di animenya, dianimasikan sama MAPPA bisa jadi lebih epic dan ngilangin kesan anti klimaksnya. Tapi selain itu juga tentu masih ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab di manga Jujutsu Kaisen ini. Kayak apa sebenarnya nama domainnya si Yuji, atau apa sih kekuatan asli dari domainnya Yuji sampai bisa membuat si Yuji ngalahin karakter sekuat Sukuna tersebut. Pokoknya kayak kurang dijelasin banget lah sama si GG tentang plot tersebut. Live action dari Dress Up Darling. Ini bonus sih sebenarnya karena ini adalah live action tapi pengen tetap gua masukin. Kali ini dari anime yang hype banget di mana-mana, yaitu Dress Up Darling atau Sonobe Square Doll dijadiin live action. Tapi sayangnya live actionnya ini agak mengecewakan di mata para fans. Salah satunya adalah pemeran dari Marin Kitagawa. Kenapa orang-orang banyak yang kecewa? Karena ternyata fansnya itu mengharapkan penyanyi opening Dress Up Darling, yaitu si Akari Akase. Walaupun dia ini penyanyi, dia ini sering banget cosplay semua baju Marin yang ada di dalam animenya. Pokoknya penyanyinya udah cocok banget lah untuk meranin Marin Kitagawa. Pas keluar live actionnya, kirain bakalan Akari Akase yang beneran mau dijadiin karakter Marin. Lah ternyata Riko Nagase.
Kalau misal kita berpikir, oke lah nggak masalah, gue masih excited, siapa tahu actingnya bagus gitu loh. Walaupun kalau kita compare secara kemiripan, Akari Akashi itu jauh lebih mirip. Tapi sayangnya ada satu adegan yang diubah banget di dalam live actionnya, yaitu pas Marin pakai baju bikini. Itu fans banyak banget yang ngebully adegan ini karena berbeda dengan versi manga ataupun anime. Parahnya ya nih ya, netizen sampai membanding-bandingkan dengan versi JAV-nya dari Marin Kitagawa. Dan versi JAV-nya ya di adegan yang sama itu jauh lebih bagus dari versi live actionnya, karena versi JAV-nya lebih akurat ke anime dan manga coy. Nah, itulah beberapa rangkuman dari kekecewaan para fans yang ada di dalam dunia anime ataupun manga di tahun 2024 ini. Menurut kalian, mana nih kekecewaan kalian tentang sebuah dunia anime? Tulis dari kolom komentar. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya Yusar, undur diri. Sampai jumpa di next episode.